Chelsea lagi-lagi kalah dan kini melawan Aston Villa. Gol Ollie Watkins pada babak kedua cukup untuk membawa Aston Villa menang 1-0 atas Chelsea yang bermain dengan 10 orang dan kesulitan mencetak gol di kandangnya sendiri di Stamford Bridge pada 24 September 2023. Hingga pekan ke-6 Liga Inggris, The Blues baru mencetak 5 gol. 3 diantaranya berasal dari satu-satunya kemenangan mereka. Dan kini mereka gagal mencetak gol melawan Villa. Meskipun mendapatkan banyak peluang sebelum dan setelah Malo Gusto menerima kartu merah. Gusto awalnya mendapatkan peringatan karena melakukan tackle pada Lucas Digne. Dia melukai kaki Digne dan setelah wasit melihat VAR, kartu kuning kemudian diganti menjadi kartu merah. Aston Villa sebenarnya biasa-biasa saja. Mereka menang 3 kali tetapi juga kalah besar dari Newcastle United dan juga Liverpool. Bagi Chelsea, kini mereka berada di peringkat ke-14 klasemen Premier League dengan hanya 5 poin. Sementara Aston Villa melonjak ke peringkat ke-6 dengan 12 poin. Lalu apa masalah Chelsea? Dengan begitu banyak peluang yang tercipta, apa yang salah dengan skuad Mauricio Pochettino? Dan pertanyaan paling penting, seberapa sabar Todd Boehly melihat timnya tak kunjung-kunjung membaik? Berikut ulasannya. Apa yang salah dengan skuad Chelsea? Skuad Chelsea di bawah arahan Mauricio Pochettino terlihat sangat terorganisir, baik dalam permainan maupun seringkali tampak lebih unggul meskipun hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan di Premier League musim ini. Strategi sudah ada, pertahanan mereka juga sudah siap, kebanyakan pemain pendukung di bangku cadangan juga nampak siap. Namun siapa yang menjadi pencetak gol Chelsea? The Blues mendapatkan peluang yang diciptakan oleh begitu banyak pemain yang berbeda. Mykhailo Mudryk memiliki rata-rata 2,62 umpan kunci per 90 menit. Sedangkan Ben Chilwell memiliki 2,31. Enzo Fernandez 1,93 dan Raheem Sterling 1,51 umpan kunci per 90 menit. Mungkin akan mudah bagi The Blues untuk beralasan melempemnya mereka karena absennya Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson yang punya ekspektasi gol sebesar 4,18 tapi ternyata hanya berbuah 1 gol bersama Chelsea. Dan sedihnya, Raheem Sterling dengan catatan 2 golnya menjadi top scorer sementara Chelsea musim ini. Iya, hanya 2 gol. Sementara Nkunku, Jackson, dan Chukwuemeka masing-masing baru 1 gol. Chelsea menjadi tim dengan jumlah gol termiskin ketiga terendah di Liga Premier musim ini, dan dalam berada di peringkat ke-4 dalam XGA. Menurut Understat, poin yang diharapkan atau XPTS mereka untuk musim ini berada di peringkat ke-4. Hanya kalah dari Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan Newcastle. Jadi peluangnya sebetulnya banyak kan? Nggak kalah sama tim-tim papan atas lainnya. Tapi ya itu tadi, siapa yang bisa cetak gol? Saatnya bagi para pemain mahal mereka melakukan tindakan untuk menyelamatkan timnya dan Pochettino juga. Tapi kini usai laga melawan Aston Villa, masalah baru kembali datang. Nicholas Jackson yang hobi nyari kartu kuning akan absen di laga berikutnya melawan Fulham. Dan sebelum melawan Fulham, Pochettino juga harus memutar otaknya saat mereka akan berlaga di ajang Piala Liga melawan tim kuat Brighton. Seberapa sabar Todd Boehly? Mari kita lihat seberapa lama kesabaran pemilik Chelsea, Todd Boehly, melihat penampilan timnya di Liga Inggris sejauh ini sebelum ia menggantung leher manajer Mauricio Pochettino. Peristiwa pengusiran Malo Gusto, pemain anyar yang baru saja didatangkan dari Olympique Lyon, menjadi salah satu sebab kekalahan The Blues saat menjamu pasukan Unai Emery Aston Villa. Padahal Chelsea sudah menghabiskan 8,9 triliun rupiah selama musim panas untuk pembelian banyak sekali pemain baru. Namun coba kita lihat di mana The Blues mendekam saat ini. Mereka berada di posisi ke-14 klasemen sementara Premier League. Perolehan tim London Biru itu sebanyak 5 poin merupakan hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kali kalah dari 6 pertandingan pertama musim anyar Liga Inggris 2023-2024. Satu-satunya kemenangan Chelsea terjadi lawan tim promosi. 1 kemenangan Chelsea dari 6 laga pertama musim baru terjadi saat mereka menjamu tim promosi Luton Town pada 25 Agustus 2023. Saat 2 gol dari Raheem Sterling dan 1 dari Nicholas Jackson memberi harapan besar bagi para pendukungnya. Seolah-olah The Blues sudah berhasil bangkit dari kegagalan meraih 3 poin selama awal musim.
Namun kemudian mereka terpaksa melihat 2 kekalahan lagi dan 1 hasil imbang usai kemenangan 3-0 atas Luton Town tersebut. Kekalahan The Blues dipastikan oleh gol Ollie Watkins menit 73, yang terjadi kira-kira seperempat jam usai pengusiran pemain Prancis Malo Gusto, yang dituding melakukan tindak kekerasan dengan menghujamkan paku-paku sepatunya ke pergelangan kaki pemain Aston Villa. Malo Gusto akan absen setidaknya 1 kali, mungkin lebih jika aksinya dimasukkan ke dalam kategori tindak kekerasan. Sementara itu Nicolas Jackson akan absen 1 laga akibat akumulasi kartu kuning. Sudah 3 head-to-head terakhir, Aston Villa menang di Stamford Bridge. The Villains dengan demikian berhasil mengukuhkan diri sebagai tim yang lebih cerdik dan kuat saat melakukan tandang ke Stamford Bridge. Sudah 3 tandang terakhirnya, Villa selalu berhasil menang di kandang Chelsea. Skor 0-1 pada sebuah laga persahabatan di Desember 2022. Kemudian setelah itu menang 0-2 pada April 2023. Dan skor 0-1 tadi malam. 2 yang disebut terakhir itu terjadi di ajang kompetitif Premier League. Daftar pembelian Chelsea musim panas 2023. Di antara pembelian super mahal The Blues adalah Moise Caicedo sebesar 2 triliun rupiah lebih yang didatangkan dari Brighton. Selain itu Romeo Lavia dari Southampton sebesar 1 triliun rupiah lebih. Deretan pemain mahal berikutnya yang direkrut oleh Pochettino adalah Christopher Nkunku sebesar 1 triliun lebih dari RB Leipzig dan Cole Palmer 816 miliar rupiah dari Manchester City. Kemudian juga Axel Disasi sebesar 782 miliar dari AS Monaco dan juga Nicolas Jackson seharga 643 miliar dari Villarreal di Liga Spanyol. Namun hingga kini hasilnya tak kunjung tiba. Bagaimana menurutmu? Apakah Chelsea masih bisa diselamatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.